Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini kita akan update terkait TPG April dan juga TPG THR 100% dalam THR 2026. Kita mulai dari TPG bulan April. Ini ada satu pertanyaan yang menarik nih dari rekan-rekan guru di kolom komentar seperti ini. Makasih atas info-info akuratnya. Awalnya kemarin aku ragu dengan info channel ini yang mengatakan TPG Maret cair sebelum lebaran. Dan ternyata benar TPG ku cair tanggal 16 Maret. Keren, channel di info ini, mungkin maksudnya info di channel ini selalu merujuk pada info valid dari pusat. Nah, pertanyaannya di sini adalah, oh ya bagaimana dengan April nanti Min? Apakah cair lebih awal lagi? Baik, terima kasih atas apresiasinya. Jadi apa yang kami sampaikan itu memang selalu merujuk pada informasi dari pusat, baik dari admin info GTK, dari kementerian, dan seterusnya. Nomenklaturnya itu dari pusat. Acuan informasinya itu dari pusat Bapak Ibu. Yang kami teruskan melalui channel ini karena banyak informasi dari kementerian, dari admin info GTK yang belum diketahui oleh guru-guru. Sehingga valid karena memang sumbernya juga valid. Nah, pertanyaannya di sini adalah, oh ya bagaimana dengan April nanti Min? Apakah cair lebih awal lagi? Baik. Ini disinggung juga terkait TPG Maret dan April ya. Jadi untuk TPG SKTP Maret kemarin itu memang sudah berjalan sejak 16 Maret 2026 Bapak Ibu. Namun perlu kita sampaikan juga bahwa faktanya masih belum tuntas 100%. Masih ada teman-teman guru yang belum menerima TPG Maretnya. Berdasarkan polling dari admin GTK beberapa waktu yang lalu, itu dari hasil pollingnya memang banyak yang mengatakan sudah cair, tapi ada juga yang memilih poin bahwa belum terbit SKTP, ada juga yang sudah SKTP tapi belum masuk rekeningnya ya. Ada juga yang belum sempat cek rekening Bapak Ibu. Jadi intinya masih ada yang belum cair TPG Maretnya. Semoga segera dituntaskan sebelum akhir bulan Maret ini Bapak Ibu. Besok tanggal 25 itu kan sudah hari aktif kerja. Semoga dari Kemenkeus melanjutkan realisasi secepatnya ke rekening guru penerima yang memang sudah SKTP. Ini untuk TPG bulan Maret. Nah, sebelum membahas TPG bulan April, guru sertifikasi perlu memahami kenapa TPG bulan Maret kemarin itu cair lebih cepat, tanggal 16 sudah cair. Kenapa seperti itu? Karena TPG Maret cair lebih cepat karena validasi dan penerbitan SKTP memang dipercepat Bapak Ibu. Kenapa dipercepat? Ya, validasi dan penerbitan SKTP dipercepat karena di bulan Maret kemarin itu banyak tanggal merah dan tanggal cuti bersama. Ya, ada hari raya Nyepi, hari raya Idul Fitri. Nah, sehingga kementerian itu inisiatif mempercepat SKTP karena kalau tidak dipercepat bisa jadi TPG Maret itu cairnya nanti di bulan April. Jadi kita berterima kasih dan apresiasi atas langkah strategi, langkah taktis yang diambil oleh kementerian mempercepat SKTP sehingga 16 Maret sudah cair TPG Maret kemarin. Nah, untuk bulan April itu belum ada informasi terbaru dari admin GTK. Namun, diperkirakan untuk bulan April ini akan kembali ke timeline normal atau jadwal normal dari tarik data, validasi, SKTP, dan pencairan. Seperti apa jadwal atau timeline normal yang dimaksud? Yaitu cut off data itu dimulai tanggal 15 Bapak Ibu. Tanggal 15 setiap bulan, itu Januari, Februari, dan itu kemarin seperti itu. Tanggal 15. Kemudian setelah tarik data, jadi pastikan Bapak Ibu sebelum tanggal 15, kalau memang ada data dapodik yang perlu dirubah, pastikan dirubah dan disinkron sebelum tanggal 15 Bapak Ibu. Karena jangan sampai lewat tanggal 15 nanti data yang Bapak Ibu rubah itu sudah tidak terbaca pada saat cut off atau penarikan data tanggal 15. Setelah itu, setelah cut off lanjut ke proses verifikasi dan validasi. Nah, ini di wilayahnya dari kementerian atau pemerintah. Itu tanggal 15 sampai tanggal 19. Nah, tanggal 19 itu waktunya untuk penerbitan SKTP Bapak Ibu, tanggal 19. Jadi, semoga tanggal 19 April nanti itu terbit SKTP guru-guru sertifikasi. Setelah terbit SKTP, tahapan berikutnya adalah rekomendasi pencairan. Dari Kementerian Pendidikan itu mengirim rekomendasi pencairan ke Kementerian Keuangan. Karena untuk ASN yang mencairkan itu adalah Kementerian Keuangan. Non ASN mencairkan adalah
Puslapdik Kementerian Pendidikan. Seperti itu. Itu tanggal 20. Setiap tanggal 20 rekomendasi itu dikirim ke Kementerian Keuangan. Baru setelah itu Kementerian Keuangan mencairkan. Untuk bulan April estimasinya antara tanggal 21 sampai tanggal 30 April Bapak Ibu. Itu estimasi pencairan atau perkiraan jadwal pencairan. Tanggal 21 sampai tanggal 30 itu durasinya. Jadi diperkirakan akan kembali ke timeline normal ini karena tidak ada lagi alasan urgent ya, atau alasan mendesak. Seperti di bulan Maret kemarin itu ada hari libur yang panjang sehingga diambillah langkah taktis mempercepat SKTP. Untuk bulan April ini diperkirakan akan kembali ke timeline normal dan juga dari admin Info GT belum ada informasi lebih lanjut Bapak Ibu. Kami akan kabarkan kalau tiba-tiba ada informasi terbaru nih dari admin GTK Pusat untuk diketahui oleh rekan-rekan guru Indonesia seperti itu. Jadi pastikan sebelum tanggal 15 April siapkan datanya kalau jika memang ada yang ingin dirubah. Berikutnya Bapak Ibu kita akan ulas terkait TPG THR 100%. Kita akan kawal ini juga karena ini menjadi hak guru juga di tahun 2026 ini, tambahan 1 bulan TPG dalam THR guru. Ada salah satu komentar juga yang menarik dari rekan-rekan guru subscriber terkait TPG THR. Mari kita cek dan mari kita bahas. Ada satu pertanyaan seperti ini dan ini menarik nih. Pertanyaannya dari Ibu Rini Supriyanti. Apa betul TPG THR tahun 2026 ini tergantung anggaran daerah? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik Bapak Ibu. Salah satu cara mengetahui kita berbasis pada regulasi Bapak Ibu. Kita akan bandingkan regulasi tahun 2026 ini dengan tahun 2025 yang lalu. Kita ketahui 2025 yang lalu ya, PNS dan P3K yang daerahnya tidak ada TPP itu menerima TPG THR 100%. Bagaimana dengan tahun ini? Hari ini ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book Ice Breaking atau games untuk siswa, ada e-book Guru Cerdas Finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book buku pegangan guru sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 082313320383. Ya, kita cek secara langsung di payung hukumnya ya. Tahun 2025 yang lalu payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian THR. Nah, tahun ini payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 juga tentang pemberian THR. Nah, 2025 yang lalu, pasal yang menjelaskan terkait adanya tambahan TPG dalam THR itu adalah, kita lihat ya, tunjangan profesi. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, di pasal 9 ayat 3 dan 4. Disebutkan di sini bahwa dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN, ya, dapat diberikan tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tunjangan profesi guru yang diterima dalam 1 bulan. Kemudian di pasal 4 dalam hal guru dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan juga tambahan TPG 1 bulan. Nah, ini redaksi pas ayat 3 dan 4. Bagaimana dengan 2026? Di PP nomor 9 tahun 2026 itu disebutkan juga bahwa, kita cek ya. Nah, di pasal 9 ayat 3 dan 4-nya. Kita baca dulu ayat 3-nya. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tukin, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen dalam 1 bulan. Pasal ayat 3 Pasal 9 itu tidak ada perubahan Bapak Ibu ya. Kita bandingkan dengan yang tadi, ini tidak ada perubahan. Sekarang kita cek ayat 4-nya. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru dalam 1 bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Nah, ini yang berbeda tahun ini memang Bapak Ibu. Di ayat 4
ya. Di ayat 4, untuk tahun ini ada redaksi dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Nah, ini untuk guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD. Kalau guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBN, itu mengarah pada ayat 3, itu tidak ada perubahan Bapak Ibu. Yang ada perubahan adalah di ayat 4 yang fokusnya pada guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD. Nah, redaksi kalimat di pasal terbaru, di ayat terbaru tahun ini yaitu seperti tadi Bapak Ibu ya. Ini kita lihat, dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tamsil dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Nah, itu Bapak Ibu hasil ceknya memang dari sisi ayat 4 di PP tahun lalu dengan tahun ini itu ada perbedaan. Di tahun ini ada penambahan redaksi memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Namun untuk ayat 3 terkait gaji guru yang bersumber dari APBN itu tidak ada perubahan Bapak Ibu. Tidak ada tambahan redaksi tergantung kemampuan fiskal daerah. Ini yang perlu kita pahami yang pertama. Kemudian kita lihat ke juknisnya. Karena ada PP turunannya itu ada juknis yang disusun oleh Kementerian Keuangan. Di tahun lalu juknisnya adalah PMK nomor 23 tahun 2025. Ini petunjuk teknis pemberian THR. Kita compare Bapak Ibu ya, bandingkan apple to apple supaya kita bisa lihat secara regulasi seperti apa. Nah, dalam juknis tahun lalu, redaksi kalimatnya di sini, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tukin dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Sementara di PP di juknis terbaru untuk tahun ini, tahun 2026, kita cek redaksi kalimatnya apakah ada perubahan. Nah, di sini Bapak Ibu, guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Jadi kalau untuk guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBN itu tidak ada redaksi tambahan kalimat tergantung fiskal daerah. Ya, yang ada tergantung fiskal daerah adalah untuk guru yang gaji pokoknya itu bersumber dari APBD, Bapak Ibu. Itu perbedaannya. Nah, kembali ke pertanyaan dari Ibu Rini tadi, apa betul TPG THR tahun ini tergantung anggaran daerah? Jadi kalau memang secara regulasi itu memang ada keterangan tergantung daerah untuk sekali lagi guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD. Tapi kalau guru ya ASN kemudian gaji pokoknya bersumber dari APBN itu tidak ada redaksi tersebut, Bapak Ibu.